Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini di kesempatan yang baik ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam kesempatan ini mungkin kita akan ada beberapa kegiatan untuk dari mulai hari ini sampai esok hari. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Rizky dari staf Bapak Notaris Ilham. Langsung saja untuk kita mulai acara ini, boleh kita ucapkan basmalah bersama-sama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Notaris Ilham Ramdan Putra SHMKN beserta keluarga. Dan saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kesempatan hadirnya Bapak Ustadz Muhammad Elfandi LCMA untuk mengefektifkan waktu. Mungkin ada beberapa penyampaian sambutan dari Bapak Notaris kita, Bapak Muhammad Ilham Ramdan Putra SHMKN. Untuk Bapak Ilham dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa diberi kesempatan ya, kesempatan berkumpul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Elfandi yang sudah berkenan hadir. Kedua, yang saya hormati dan saya banggakan pada seluruh staf notaris yang sudah menyempatkan waktunya hadir juga. Insya Allah hari ini ada kajiannya dari Ustadz Elfandi. Mungkin dalam rangka munggahan kita sebelum menyambut bulan Ramadan. Jadi kita munggahan dulu sengaja H-7 sebelum Ramadan karena memang mungkin H-1-nya untuk keluarga ya. Gitu. Jadi ini acara munggahan juga kan, munggahan di sebelum nanti masuk bulan Ramadan. Acara munggahan piknik lah, represi gitu. Karena memang dalam kehidupan harus segala seimbang Ustaz ya. Karena rutinitas kerja terus nih, kapan liburannya ya? Insya liburannya hari ini. Dan liburan juga ini seimbang juga antara have-nya sama spiritualnya ada juga Ustaz. Gitu. Ya mudah-mudahan dalam pertemuan ini diridhoi oleh Allah ya, diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Elfandi untuk kita semua ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham Ramdan Putra SHMKN. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Elfandi dengan tema profesional muslim. Untuk Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mengucapkan rasa syukur, jazakumullah khairan katsiran. Diundang di sini adalah refreshing yang luar biasa. Udah pekan-pekan, berhari-hari, bosan juga ya. Situasi yang sama, bertemu dengan MC setiap hari, Mas Jum kan? Nah Jum, setiap hari saya Zoom terus, dan ketika ada undangan untuk silaturahim dengan kawan-kawan anak-anak muda, saya di kontak oleh Mas Ilham, sahabat saya. Langsung saya bilang oke, ketika Mas Ilham bilang. Jadi ini forumnya, saya anggap ini forum ngobrol, forum silaturahim dan forum hiburan. Makanya ini jangan dibawa materi yang berat-berat. Pas saya kemarin bilang ke Pak Ilham, nanti temanya apa kan katanya? Temanya saya kasih silabus ya, 12 sesi. Produktif muslim, korporat, aduh bingung kayak gini. Udah dirangkum aja semuanya lah, dirangkum. Semua 12 sesi itu bisa nggak dalam satu materi? Bisa. 12 sesi, satu sesi 2 jam, berarti 24 jam. Siap yang besok? Nah besok kita ngobrol. Kebayang kambing gurih bidadari. Kawan-kawan semua, sekali lagi ini saya menganggap ini liburan yang bermanfaat.
Jadi bukan kajian, bukan tablik akbar. Jadi santai aja. Dan jangan bilang saya ustad, tadi bilangnya ustad, aduh itu terkatakan ustad pak. Makanya ustad pakai pomade kan? Bukan ustad. Saya ini aja dipanggil Kang El saya ini. Ustad itu lebih cocok Pak Ilham dia. Pak Ilham pakai sorban sedikit udah siap antum ini. Wajah Arab kan? Kang Ilham ini. Kalau saya Kang El Fandi asli Sunda, asli Bandung. Kalau di black jantung saya ada tulisan Persib sini. Dan saya lihat anak-anak muda di sini benar-benar antusias ya. Pekerjaannya nanya ke Pak Ilham, kenapa ini minta anak-anak muda? Kenapa kok pada muda semua? Saya ingin mendidik. Ini adalah mindset leader. Mindset leader. Leader itu menumbuhkan pemimpin baru. Indikator leader yang sukses adalah leader yang menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Dan ada semua kawan-kawan semua yang usianya ya kita seumuran ya. Kita seumuran. Ya coba kalau nggak lendeng kan kayak seumuran, meren gitu. Kawan-kawan semua. Ini curi start munggahan itu nanti sebelum Ramadan. Ini udah 10 hari, ini bagus curi start. Punten ini ada redang. Ngerti bahasa Sunda nggak? Atos? Nah, disebut kurang Sundanya ini aja. Karena walaupun udah kemana-mana, saya tetap sebagai Sunda saya bangga dengan bahasa Sundanya. Kawan-kawan semua, menjelang Ramadan ini kita rindu dengan suasana baru, suasana yang sejak setahun kemarin kita nggak punya. Ini suasana Ramadan yang kita rindukan. Kadang-kadang nikmat itu tidak kita rasakan kecuali kalau dicabut. Banyak hal yang kita rasakan take for granted. Kita rasakan karena kita memang udah rutinitas, punya nafas, punya mata, punya rezeki setiap hari, nggak kerasa. Padahal ini rezeki yang sangat besar. Kita bisa sholat di masjid, bisa qiyamul, bisa taraweh. Itu rezeki. Begitu nggak ada baru kita merasakan kehilangan. Jadi momen seperti ini adalah momen rezeki yang luar biasa. Nggak semua orang bisa liburan. Nggak semua orang bisa jalan-jalan. Begitu ada fasilitas untuk liburan, jalan-jalan, kumpul lagi. Barangkali beberapa bulan lagi di lockdown lagi. Di Prancis, di Italia, di Jerman, di Inggris itu lockdownnya parah hari ini tuh. Ketika saya komunikasi dengan kawan-kawan saya, kemarin saya chatting dengan sahabat di Inggris, di mana di Indonesia? Katanya di Indonesia, ya lockdown ada, tapi bioskop tetap jalan ya. Biasa tetap jalan. Saya juga udah nonton udah pengen nonton nih ke bioskop ini. Udah tetap jalan, santai sekali di Indonesia. Ini di sini. Rasa santai ini, fasilitas ini adalah momentum agar kita mengisinya dengan kegiatan yang produktif. Ini salah satunya. Ketika kita ingin ngobrol tentang corporate professionalism, ini adalah diskusi para pemuda. Pemuda itu ngobrolin tentang profesionalitas, tentang karya, tentang kinerja. Kan bukannya itu duniawi ya, ngomongin perusahaan. Kita kan baru ngobrol, apakah duniawi? Nah inilah yang menjadi kendala beberapa pemuda itu ketika berpikir tentang dunia, tentang duniawi seakan-akan gak ada Islamnya. Dan ketika berpikir tentang Islam seakan-akan tidak ada produktivitasnya. Padahal kalau kita lihat sejarah sang Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Anda baca sejarahnya dari awal sampai akhir, dahsyat sang Nabi itu. Kisah Nabi Muhammad dari mulai bayi, dari mulai kecilnya penuh dengan pendidikan profesionalisme yang dirangkum oleh Nabi. Ini perintah Islam. Menjadi muslim yang profesional, menjadi muslim yang expert, menjadi orang yang pakar, yang jago, yang ahli. Itu bukan arahan dari Pak Direktur, bukan dari Pak Ilham. Itu bukan arahan dari kementerian, bukan arahan dari para trainer motivator, enggak. Ini arahan dari Nabi. Rasul mengatakan apa? Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadun bi'amalin. Allah itu cinta kalau ada seorang hamba yang kerja bekerja dengan profesional. Jadi di zaman dulu, di zaman Rasulullah itu, kalau kita lihat para sahabat itu super profesional, dahsyat kinerjanya itu. Kalau sekarang ada orang yang dianggap hebat kerja dari jam 7 sampai jam 8 malam, Senin sampai Jumat, zaman dulu lebih parah lagi. Dulu orang membangun Ahzab, membangun parit, Khandaq. Ada tahu pernah dengar nggak perang Ahzab? Perang Khandaq. Dulu ceritanya Nabi Muhammad dikepung, jumlahnya 3.000 orang dikepung oleh 10.000 orang kafir dari Mekah dan Ghatafan. Nabi Muhammad terdesak di sebuah kota kecil namanya Madinah, bikin paritnya itu dalam, parit itu dikeselongkan kayak selong. Parit dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya berapa meter kira-kira? Berapa kilo? Kebayang berapa kilo? 12 km dari Soreang ke alun-alun. Itu panjang paritnya, dibangun digali selama 2 pekan pada musim dingin. Dan belum ada kontraktor Agung Podomoro kan ya belum. Dengan tangan, dengan cangkul, dengan macul 2 pekan. Saya nanya, ini notaris semua ya.
nggak ada arsitek kan nggak ada apa ya. Saya nanya kepada arsitek, kepada ahli bangunan, ini bisa nggak? Katanya mustahil kan. Nggak mungkin itu bikin proyek zaman dulu 14 abad yang lalu menggali 2 pekan musim dingin peralatan sederhana 12 kilo, dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter. Tidak ada yang menjelaskan itu kecuali selain pertolongan Allah, memang mereka para pekerja keras. Sahabat-sahabat tadi itu. Kisah profesionalitas banyak. Ada anak-anak muda yang sekedar ingin belajar bahasa. Ada anak kecil gini pengen ikut perang. Siapa namanya dia? Aslam. Nah, Aslam artinya lebih selamat. Lebih selamat. Aslam ini segede gini mau ikutan perang. Ya Nabi, saya ingin jihad. Masih kecil nih, kasihan kan? Gak usah, kamu nggak bisa jihad. Pulang lagi. Nangis ke ibunya. Mi, saya ingin ikutan jihad, nggak bisa kata Rasulullah. Gimana dong, saya ingin bantu Rasulullah. Udah, kamu datang lagi, tawarkan jasa kamu. Saya ingin bantu, gimana caranya? Dia datang ke Nabi, saya ingin bantu. Udah gini aja. Karena kamu masih kecil, kamu bisa nggak belajar bahasa asing? Gak usah perang, belajar bahasa asing. Karena saya butuh penerjemah. Ini tim, leadership. Leadership itu mengambil anak muda yang usianya masih belia, dididik untuk menjadi kader masa depan. Siap ya Rasulullah. 86 gitu. Pulang ke rumahnya, lalu dia mempelajari bahasa asing. Dia belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi dalam waktu 14 hari. Dalam 2 pekan menguasai bahasa asing sampai ahli seperti orang-orang aslinya. Kita 2 tahun beres-beres bahasa Inggris kan? 2 pekan. Itu profesionalitas. Setelah itu udah beres. Apalagi ya Rasulullah, pelajari bahasa yang lain. Dia mempelajari bahasa Suryani. Tahu Suryani nggak? Dekat Jamika. Dia mempelajari bahasa Suryania 17 hari. Jadi kalau kita lihat generasi Nabi Muhammad dikelilingi oleh anak-anak muda yang profesional, yang expert. Apapun tugas yang diberikan di-execute, diselesaikan dengan sangat tuntas. Itulah sebabnya sepanjang sejarah, kalau Anda lihat sejarah Islam itu dari zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman Daulah Umayyah, zaman Daulah Abbasiyah, kisah sejarah Islam itu dipenuhi oleh para profesional, para pakar. Zaman dulu kalau kenotariatan itu berarti bidangnya bidang administratif ya. Ada seorang tokoh besar disebut digelarinya Al-Qanuni, Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Qanuni itu seorang khalifah di zaman Daulah Utsmaniyah yang sangat ahli hukum, ahli perundang-undangan. Dia jabarkan seluruh aturan kehidupan, dia bikin aturan-aturan kehidupan. Aturan-aturan kehidupan inilah yang menjadi cikal bakal perundang-undangan dan juga hukum-hukum sosial di dunia Arab, di Timur Tengah, bahkan sampai di Eropa Timur. Profesional. Ada kita punya para profesional. Kalau dalam kedokteran itu udah pabalatak lah istilahnya, banyak banget profesional. Levelnya bukan level ecek-ecek, level tinggi. Anda tahu siapa dokter yang pernah Anda tahu dokter hebat zaman dulu? Nama yang pernah Anda kenal? Ibnu Sina ini kan? Ibnu Sina, bukan dokter Oz, bukan ada. Ibnu Sina. Beliau itu punya kemampuan kedokteran, karyanya sampai menginspirasi belahan dunia yang lain, menginspirasi Eropa. Jadi umat Islam saat itu ketika dia punya karya, punya prestasi, punya kualitas, levelnya nggak nanggung-nanggung, levelnya internasional. Bukunya diterjemahkan ke berbagai bahasa, bukunya sampai diadopsi, diekspor ke berbagai negara. Nah, kita butuh yang seperti itu. Kita butuh spirit para pemuda profesional yang kalau bekerja, kata Nabi, an-yutqinahu, bekerja dengan profesional, bekerja nggak nanggung-nanggung, kualitasnya tinggi. Ini kan masih dunia, kan nggak akan dibawa ke akhirat, tergantung. Dibawa ke akhirat atau enggak, indikatornya adalah kalau pekerjaan kita itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita itu untuk mengumpulkan pahala, itu dibawa ke akhirat. Tapi kalau hanya ngumpulin duit, gaji, naik jabatan, dapat promosi, bisnisnya makin gede, omset makin tinggi, yang dapat apa-apa. Jadi pertama kali ketika kita membangun perusahaan, diperbaiki niatnya. Jadi pertama kali diperbaiki niatnya ketika kita membangun korporat itu. Apa yang membedakan antara profesional muslim dengan profesional selain muslim? Yang membedakan adalah niatnya. Saya banyak berinteraksi ketika saya di Manchester misalnya atau di Prancis, ketika ikut dalam sebuah organisasi atau lembaga-lembaga yang berorientasi profit ya, itu nggak ada yang namanya niat spiritual, voluntarily, lalu juga infak, itu nggak ada. Untung duit aja, dunia materi itu. Makanya waktu bagi masyarakat lain itu dibagi 2. Ada waktu ngumpulin duit, ada waktu belanjain duit. Itu aja 2. Senin sampai Jumat terus kerja, nanti Sabtu Minggu belanja. Makanya pembelanjaan itu tinggi,
distribusi, lalu juga konsumsi. Kenapa? Karena hidup buat itu. Nah, yang membedakan kita, perusahaan muslim, korporat muslim, seorang pemuda-pemuda yang bekerja adalah niatnya kita bekerja untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk keluarga, itu niatnya untuk ibadah. Jadi bekerja yang bagus, yang profesional itu niatnya ibadah. Insya Allah akan dapat pahala kalau niatnya benar. Yang kedua, kawan-kawan, ketika kita ingin membangun profesional muslim, kita butuh panduan, butuh teladan. Butuh panduan, butuh teladan. Ada nilai-nilai yang besar, rahasia-rahasia sukses, tapi kadang-kadang tidak kita sadari. Contoh ya, saya kasih tahu, misalnya siapa tokoh manajemen yang pernah Anda dengar, yang paling pakar hari ini yang jadi guru manajemen? Pernah dengar nggak siapa misalnya? Peter Drucker misalnya kan? Siapa tokoh misalnya kalau di Indonesia tokoh manajemennya misalnya Renat Kasali. Terus tokoh misalnya kalau dalam bidang hukum siapa yang paling fenomenal kedengarannya? Watan Paris sebenarnya. Watan Paris itu kan sambil nunjukin cincin. Atau juga kita mencari melihat tokoh misalnya arsitektur siapa? Siapa arsitektur? Habibie. Bukan bangunan pesawat. Terus siapa lagi? Ridwan Kamil. Nah kawan-kawan semua, kita tuh biasanya ingin belajar dari yang terbaik kan? Kita nggak mau belajar ke guru yang biasa-biasa aja. Kita ingin belajar dari yang terbaik. Padahal kita memiliki satu panduan, satu teladan yang the best. Ini di depan mata ada, terhampar, lengkap, tapi jarang kita pelajari. Semua panduan untuk menjadi profesional di bidang manapun ada. Siapa beliau? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini panduan semuanya. Nah, saya akan bercerita sedikit. Ini kalau dibahas dahsyat, 43 sesi saya punya di YouTube-nya itu. Kalau ingin mendengarkan, Anda bisa mendengarkan sejarah biografi sang Nabi lengkap 43 sesi 50 jam di YouTube gratis. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Punya kuota. Punya kuota. Anda dengarkan. Saya cerita sedikit aja. Waktu kecil Nabi Muhammad SAW misalnya dilatih tanggung jawabnya, dilatih tanggung jawab responsibility. Waktu usia 12 tahun sampai usia 8 sampai 12 tahun, sang Nabi ini dilatih oleh pamannya, nama pamannya Abu Thalib, untuk menggembala kambing. Menggembala kambing itu kerjaannya apa? Kerjaannya itu dia mengambil domba dari rumah, orang-orang dikumpulkan kambingnya, lalu dibawa kambingnya itu ke tengah padang pasir, mencari rumput, mencari air, kambingnya udah kenyang, pulang sore hari kembalikan ke orang yang punya kambingnya, dia dapat uang. Jadi penggembala. Kenapa jadi penggembala? Karena menjadi penggembala ternak itu adalah latihan profesionalisme pertama untuk melatih satu keberanian, bravery. Keberanian itu susah itu. Orang Kang Ila mungkin suatu hari uji itu satu timnya dikasih megang uang 1 miliar atau cash, deg-degan tuh. Pakai pakai rasa gitu kan. Deg-degan pas 1 miliar. Tanggung jawab itu nggak mudah. Butuh keberanian. Apalagi kalau misalnya disuruh ngambil cash ke sebuah tempat, gimana kalau ada rampok, kalau ada begal. Nabi Muhammad mengambil ternak itu waktu usia 8 tahun. 8 tahun itu usia SD kan, kelas 2 SD sampai 12 tahun. Nah gede-gede ini asal ini usia segitu dikasih tanggung jawab untuk mengembala. Gimana kalau ketemu serigala, kalau ketemu singa? Berlatih mengembala itu juga berlatih kejujuran. Bawa 20 kambing, pas pulangnya tinggal 19, satunya dimakan serigala, misalnya pada dikorupkan, dijual. Berarti kejujuran. Dikasih amanah, dikasih tanggung jawab. Yang ketiga, Nabi Muhammad belajar apa lagi? Ketika mengembala itu belajar leadership, memimpin, mengelola manusia berakal gampang, mengelola binatang yang tidak berakal susah tuh. Gak bisa nurut kan? Harus benar-benar melatih kemampuan leadershipnya. Yang keempat, mengembala ternak itu Nabi Muhammad belajar menjadi seorang yang sensitif. Profesional, seorang leader itu harus sensitif. Kalau di kantor untuk penetarian ini ada karyawan yang nggak hadir kan tinggal ngomong, Pak saya izin Pak nggak bisa ikut, saya sakit, saya lagi pusing, saya stres, saya depresi, udah banyak utang, uang macam-macam, bisa ngomong. Kalau binatang kan nggak bisa ngomong. Ketika ada binatang bermasalah, si kambing ini harus diteliti oleh Nabi Muhammad waktu kecil. Kambing yang ini lapar nih, performnya nggak bagus. Kambing yang ini haus, kambing ini kepanasan, capek, kambing yang ini lagi lebih galau, misalnya ditikung oleh kambing jantan yang lain. Harus tahu itu adalah latihan menjadi penggembala, latihan memimpin proyek sensitif. Jadi kalau misalnya tadi kemarin yang chat saya siapa? Oh teteh ya, coba kasih tahu nasihat beberapa soal perjodohan katanya. Saya bukan pakarnya, bukan pakar kayak gitu, tidak berpengalaman. Doakan lah.
Belum pernah nikah. Nah, ini contohnya nih, ini rumusnya nih. Kalau nyari pasangan, katanya ini saya juga nggak tahu. Katanya carilah para pengembala. Kenapa? Kalau perasaan domba bisa mereka raba, apalagi perasaan teteh. Itu para pengembala itu. Nah, nanti di sini lihat aja, udah ada jodoh belum? Tar dulu. Akang nggak pernah menggembala domba nggak? Belum, nggak jadi. Karena sensitif banget. Mbe aja begitu biasanya. Gimana seorang mbe kan gitu? Gimana? Contoh aja, contoh. Saya melihat akang bukan karena rambutnya. Misalnya gitu kan. Nanti ada suara mbe nya agak apa? Ngagaleong di sini in Indonesia ngagaleong. Hah? Oleng, nah itu. Kalau ada suara domba oleng sedikit, wah ini dombanya lagi nggak beres. Hal seperti itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan berlatih. Ini bisa diimplementasikan Bapak Ibu. Hari ini dahsyat. Training kepemimpinan dan training tentang responsibility itu susah dibangun ketika udah gede. Itu perlu dibangun waktu kecil. Di Jepang misalnya, ya. Ini kita sederhana kan menggembala, tapi orang jarang ada yang berpikir bahwa ini adalah training leadership yang dahsyat sekali. Kalau anak-anak muda usia 20 tahun, 30 tahun dilatih tanggung jawab udah susah tuh, udah banyak kepentingan. Dilatih sejak kecil. Di Jepang itu sekarang anak-anak SD itu dilatih ngantri, Bu. Dilatih ngantri. Dilatih untuk memasukkan bensin ke mobil. Nggak ada bensin, latihan melakukan pekerjaan orang dewasa. Berlatih untuk menjadi kasir, berlatih untuk menjadi customer service, berlatih untuk menjadi pemadam kebakaran sejak kecil. Dilatih dengan proyek-proyek. Itulah yang akan membangun jiwa leadership, jiwa responsibility. Nah, di zaman Nabi, zaman dulu dilatihnya dengan cara menggembala. Hari ini, artinya kalau di perusahaan, ini implementasinya. Kalau ingin membangun jiwa responsibility, perlu ada kepercayaan terhadap tim, kasih project. Dan memberi kepercayaan itu nggak mudah. Semakin pemimpin itu pintar, semakin pemimpin itu hebat, semakin sulit mempercayai orang lain. Saya ingin ngasih tapi kayaknya takutnya beres deh. Kalau saya yang ngerjain pasti beres, pasti rapi, pasti profesional, pasti canggih. Tapi kalau saya kasih ke anak muda ini takutnya berantakan, nanti uang saya hilang, kliennya kabur, nanti gagal. Itu adalah saya nggak percaya, insecurity dengan tim, distrust. Itu nggak mudah. Makanya kalau ingin membangun tim yang profesional di sebuah perusahaan, mulai berani mendelegasikan. Jangan semuanya diambil sendiri, jangan semua dikelola sendiri. Dan itu nggak mudah. Nah, implementasinya pada perusahaan itu, ya buatlah tantangan-tantangan untuk tim itu agar dia mengelola sampai ke uang-uangnya, sampai ke detail-detailnya. Kasih ujian, ini orang amanah atau enggak? Dikasih kepercayaan yang besar, tidak diaudit setiap pekan, nggak ditanya, tapi suatu hari akan ditanya di sidang gitu. Itu cara untuk membangun responsibility. Di Inggris saya punya pengalaman dulu sama. Anak-anak tuh dilatih responsibility sejak kecil dengan dikasih project. Mereka mengelola sebuah agenda, mengelola sebuah komunitas masih kecil kan anak SD, anak SMP. Kalau kita baca sejarah Napoleon Bonaparte, Napoleon itu tahu ya, Napoleon kan pemimpin Prancis, ahli militer, penguasa. Dia waktu kecilnya, kenapa dia menjadi seorang leader besar? Waktu SD kalau ada perang-perangan, kalau di Prancis zaman Napoleon perang-perangan, kalau kita zaman SD apa? Kucing baledo kan? Kucing baledo apa? Kucing sendal, apa lagi? Gaple gitu kan? Gaple sama ngadu gambar tempel tau nggak? Nggak ada yang ngadu gambar tempel ya? Maaf perbedaan usia kita ya. Nah kawan-kawan, di zaman Napoleon dia berlatih responsibility-nya, profesionalisnya dengan memimpin perang-perang kecil. Kalau hari ini itu yang memimpin tim rugby, tim futsal itu bagus. Jadi kalau Anda nih, Kang Ilham udah punya anak kan, anaknya dilatih minimal, walaupun misalnya kita suatu hari ada sukses, punya pembantu, punya staff, punya supir, jangan biasakan si anak-anak tergantung dengan staff-staff ini. Bapak Ibu akan teteh berjuang dari nol, merintis, kerja keras sampai sukses. Anak-anak begitu di SD pengen es krim minta, pengen mainan minta, rusak minta lagi, ingin nyuci dilempar ke pembantunya, ya nggak akan tumbuh karakternya. Nabi Muhammad yatim piatu, nggak ada orang tua, nggak bisa meraihnya, nggak bisa minta pengen susu unta apa, nggak bisa Nabi Muhammad, karena nggak ada orang tuanya, bekerja keras. Itu yang melatih kepemimpinan. Jadi kalau dalam perusahaan kadang-kadang akan teteh masalah-masalah berat di kantor itulah yang mematangkan, itulah yang menumbuhkan. Ini masalah siapa? Ini masalah pemimpin untuk membangun kepercayaan diri, membangun motivasi.
Itu baru satu kisah Nabi Muhammad di masa remajanya ya, di masa kecilnya. Masa remajanya penuh juga. Masa remaja juga penuh dengan training profesionalism, training leadership, training pengembangan diri. Misalnya, sang Nabi di usia 15 tahunan, Nabi Muhammad itu ikutan perang, namanya perang Fijar. Ada perang antara Bani Kinanah dengan Bani Hawazin dari Taif, orang Mekah dengan orang Taif, perang. Nabi Muhammad 15 tahun tuh usia kelas SMA ya. SMA 15 tahun tuh masih motor-motoran pakai jaket Dilan kan Dilan itu kan. Berat itu biar aku saja. Kata Nabi Muhammad, ini ada perang dan aku ikutan bersama paman-pamanku. Beliau ikutan perang Fijar sebagai pengumpul anak panah. Agenda perang atau agenda fisik. Itu berarti apa lagi? Berarti mentalitas menghadapi kondisi genting. Jadi ada masanya di saat-saat kondisi pandemi, revolusi, krisis ekonomi, kondisi genting. Orang-orang banyak down, banyak depresi, banyak yang stres dalam situasi genting itu. Jadi kawan-kawan profesional muda ini memang perlu dilatih untuk dikasih masalah besar. Hanya training. Saya ada beberapa, saya nggak concern di bidang bisnis administrasi ya. Tapi ada kawan-kawan saya yang di bidang ini mencoba mentraining timnya itu dengan memberi masalah yang berat. Masalahnya nggak ada, ini training aja, disimulasi. Kalau tentara itu lebih parah. Kalau tentara itu ada yang dikasih makanan hanya untuk 3 hari, tapi dia harus jalan melewati suatu gunung, jaraknya 2 minggu. Nah, makanan cuma buat 3 hari, berarti dia harus survival. Jadi orang itu dikasih ancaman survival, karakternya tumbuh, karakternya kuat muncul. Jadi salah satu ujian dan jebakan orang-orang yang kerja dapat gaji tiap bulan adalah tinggal dalam comfort zone, dan itu nggak produktif juga buat perusahaan, buat kantor. Jadi suatu hari harus diuji sekali-kali dengan sebuah ujian mental tentang kekuatan finansial. Tapi ada uang suatu hari diuji aja untuk melihat karakter karyawan ini, tim ini kuat atau enggak. Ketika dia sudah mulai down, disitulah peran leader ngasih nasihat, ngasih motivasi. Ketika pandemi kemarin kawan-kawan, orang-orang yang paling nyaman santai itu adalah orang yang punya gaji tetap. PNS santai kan, relatif lebih nyaman. PNS punya gaji, punya ini di atas UMR. Tapi para pengusaha itu down semua, pada down. Dia harus bayar 200 juta, 300 juta per bulan, bayar hotel, bayar sewa, bayar cicilan ke bank. Sedangkan tidak ada pemasukan, hotel-hotel kosong. Nah, saat seperti itulah karakter itu tumbuh, kemauan itu. Lalu juga profesionalitas, kreativitas tumbuh ketika ada masalah. Jadi jangan pernah berharap kondisi perusahaan itu mulus terus. Sekali-kali, andaikan pun mulus, saya hanya ngasih tahu, kemulusan jalan sebuah perusahaan itu biasanya melemahkan. Karena bikin para pemuda, timnya, profesional itu semakin nyantai, nyaman. Jadi harus bikin riak-riak dikit lah, bikin tantangan, ancaman-ancaman agar terlatih anak-anak muda itu dengan situasi yang berat. Di zaman Nabi, situasi berat bukan sekadar nggak ada untung, nggak ada finansial, nggak ada klien, tapi perang. Itu dilatih mentalitas berani dalam perang. Belajar dari sana. Hari ini implementasinya banyak si perusahaan itu mengirimkan anak-anak buahnya, timnya itu untuk misi-misi yang sulit, yang berbahaya kadang-kadang. Dikirim ke tempat yang jauh dari lingkungannya agar orang tumbuh mentalitas kuatnya. Karena orang itu kalau hanya tinggal di daerahnya sendiri, di kotanya sendiri, itu biasanya nyaman. Comfort zone itu adalah musuh paling berbahaya bagi pemuda menurut saya. Comfort zone ini. Terutama orang Sunda. Terutama saya orang Sunda, kan saya sebagai orang Sunda sendiri merasakan comfort zone. Ada dalam bahasa Inggrisnya itu gurung batoken, gurung batoken. Seperti kata dalam tempurung. Itu orang-orang kita, orang Sunda nyaman. Tongkat kayu dan batu di tanaman, gitu kan, ada batagor sebelah, wah lengkap di Bandung itu. Begitu keluar ingin ke Sulawesi, panas, ada gitu kan, ke Papua, lalu juga ke Medan, panas, enak di Bandung ini, nyaman gitu kan. Sepakatnya, komponen kata hujan itu, Arelang sedangkan di Bandung kan, lebih nyaman lagi, di luar susah. Itulah tantangan sebagai orang Bandung, orang Sunda, atau orang-orang yang tinggal di daerah yang nyaman, keluar ke daerah yang lain untuk menantang dirinya. Itulah yang Allah siapkan dari sang Nabi sejak kecil, sejak muda, untuk disiapkan menjadi pengusaha keluar kota, keluar negeri bahkan. Jadi meluaskan wawasan itu akan melatih mental dan membangun kreativitas.
Jadi dalam perusahaan membangun profesionalisme itu juga ditentukan variabelnya oleh perjalanan bisnis. Ini salah satunya lumayan lah ke Lembang ya, kantor di Sumedang kan, daerah timur, ini ke daerah utara, ini lumayan. Nanti doakan ya Pak Ilham, ini jalan-jalan lagi, undang saya lagi ke Paris tapi ya. Di Paris, ini nggak usah neko-neko lah, Paris, London, Belanda, sebentar aja. Saya siap menyediakan tour travelnya. Promosi, hashtag. Jadi kawan-kawan semua, jadi itu penting sekali untuk meluaskan wawasan karena orang itu kreativitasnya ditentukan oleh apa yang pernah dia lihat. Dan Nabi Muhammad waktu mudanya dibangun karakternya itu oleh Allah dengan cara melihat cakrawala, diluaskan wawasannya. Maka dibuatlah program-program itu berkala, liburan ke tempat-tempat yang jauh, tapi ada edukasi. Ini salah satunya bentuk edukasi. Untuk apa? Untuk meluaskan wawasan. Next, apalagi yang kita dapatkan misalnya. Ini saya random aja karena kalau ingin sistematis panjang. Random aja belajar dari sang Nabi. Di usia-usia pemudahan ya, di usia pemuda, usia 20 tahunan, Nabi Muhammad memiliki training yang lain oleh Allah. Ada sebuah perkumpulan organisasi namanya Hilful Fudul. Dalam organisasi ini Nabi Muhammad ikutan bersama paman-pamannya. Karena Fidari Abdullah bin Jud'an Hilfan. Ada sebuah perkumpulan bersama di rumah Abdullah bin Jud'an. Lau udah fil Islam la ajabtu, katanya kata Nabi. Andaikan setelah Islam saya ikutan perkumpulan ini, maka saya akan ikut kalau saya diundang perkumpulan ini. Perkumpulan ini adalah perkumpulan orang-orang yang didirikan oleh orang kafir. Inisiatornya, pengurusnya orang kafir. Tapi karena tujuannya mulia, Nabi Muhammad ikutan. Sejak usia 20 tahunan, Nabi Muhammad sudah memiliki skill organisasional, manajemen. Jadi ketika kita ingin membangun profesionalisme, itu perlu di-training memang. Di-training dengan project-project yang real, di-training dengan event-event. Jangan ngambil vendor, bangunlah kemampuan leadership itu. Memang lebih profesional pakai vendor. Misalnya kita dapat sebuah event atau dapat sebuah proyek, pakai vendor lebih gampang. Apalagi Kang Ilham juga banyak kenalan ya. Mojang Jajaka, sama Teteh juga, Teteh mau juga kan? Mojang Jajaka, banyak vendor-vendor. Nah, latihlah para karyawan, para tim itu untuk membangun profesionalitas, membangun event, jadi panitia, jadi tim. Agar apa? Agar kemampuan leadership meningkat. Itu di usia 20 tahun. Nah, nanti di usia kawan-kawan di usia 25 tahunan, mulailah usia-usia perjodohan. Oh, ini paling menegangkan kan? Nabi Muhammad 20 tahun sampai 25 tahun Nabi Muhammad udah bisnis gede. Uangnya melimpah, sudah jadi bilioner. Lalu di usia 25 tahun ini kenalkan dengan seorang investor namanya Khadijah. Khadijah ini pengusaha kaya, pernah menikah, janda, dan tertarik dengan Muhammad. Tapi nggak kenal langsung kan. Akhirnya Khadijah ini kepoin, coba lihat IG-nya kan, profilnya kayak gimana nih profilnya. Dilihat dulu orang di stalking, nyuruh ke seorang tim staff laki-laki namanya Maisarah. Roh coba lihat, ini Muhammad muda itu kayak gimana sih? Pas ketika dilihat laporan, Bu direktur ini saya udah lihat Muhammad muda itu ini karakternya. Akhirnya dia tertarik. Pada akhirnya Khadijah ini menambah Nabi Muhammad. Ini nge-DM. Jadi kalau para Iwan ingin tahu tips bagaimana di DM oleh Hawa, nah ini ada caranya. Mau tahu nggak? Nanti sesi yang lain ya. Ulasan semua. Kata Khadijah ada 5. Ya ibnu akhi, inni ragibtu fik. Wahai anak saudaraku, aku punya hasrat padamu. Di DM Nabi Muhammad dan Khadijah. Ada 5 alasan. Pertama, liqarabati. Karena kita punya ikatan kekerabatan, saling kenal. Saya tahu Anda orang baik-baik dari keluarga baik-baik. Jadi reputasi keluarga penting. Yang kedua kata Khadijah, wali amanati. Anda itu amanah, bisa diandalkan. Segala bisa. Nabi Muhammad juga bisa. Badannya oke, bisa bisnis, kaya, lalu juga bisa organisasi, tutur katanya bagus, orator, diplomat, Nabi Muhammad ini. Jadi itu bisa membuat daya tarik seorang laki-laki ataupun perempuan sama. Yang ketiga kata Khadijah, wali husni khulqi, karena akhlak kamu bagus. Yang keempat, wali makanatik fi qaumi, karena kamu punya status sosial yang bagus. Status sosial itu penting. Tapi status sosial itu bukan follower IG ya. Bukan subscriber YouTube. Saya status sosial keren nih, subscribe 1 juta, bukan. Status sosial itu adalah sahabat mengakui Anda orang baik, keluarga mengakui Anda orang baik, siapapun mengakui Anda orang baik, itu namanya status sosial. Yang terakhir, wali sidqi hanifi, karena kamu orang jujur. Jadi iwani wa akhwati fillah, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kalau seorang pemuda memiliki 5 kualifikasi ini,
Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah prestasi macam-macam. 5 kualifikasi ini akan membuat Anda di-DM. Di-DM oleh awak, apalagi awak akan di-DM oleh Ikhwan. Tapi kalau ada seorang pemuda atau pemudi yang dia tunjukkan mobil, yang dia tunjukkan apartemen, hotel, oh itu lebih banyak lagi nge-DM. Lebih banyak lagi. Tapi yang nge-DM ada orang yang mencari harta. Itu aja sederhana kan? Perempuan, ketika yang dia tunjukkan adalah lekuk tubuh, auratnya, yang dia tunjukkan adalah misalnya kesombongan duitnya, keren, pamer, tasnya, yang nge-DM itu bakal lebih banyak lagi. Pasti lebih banyak. Tapi yang nge-DM adalah orang-orang yang mencari itu. Itu kaidahnya. Apa yang kita tampilkan, itulah yang akan dicari oleh orang. Jadi kalau Anda menampilkan perilaku, reputasi akhlak, itu yang akan dicari, yang akan menjadi magnet orang-orang yang akan datang, orang-orang yang mencari itu. Yang akan ada perempuan yang gak baik-baik mendatangi orang baik-baik ada. Dia akan mencari orang yang sama. Karena akan selalu selevel. Nah itu ya kalau soal titipan dari sponsor itu. Soal para pemuda. Lanjut, corporate, profesional sekarang. Ini tema lain. Itu temanya Mama Dede ya. Kita masuk lagi ke tema profesionalitas dalam perusahaan. Intinya kawan-kawan semua, nilai-nilai profesionalitas dari sang Nabi, nilai profesionalitas dari yang diajarkan oleh Islam itu bertebaran dalam ayat-ayatnya, dalam dalil-dalilnya. Tapi perhatian kita ini sering salah. Perhatian kita ketika kita mempelajari Quran dan Sunnah baru sebatas ibadah mahdhah atau ritual. Contohnya apa ibadah ritual itu? Sholat, kan, ngaji, zakat. Benar, itu harus bersandarkan Quran dan Sunnah. Tapi nggak hanya itu. Kita dapat inspirasi tentang cara hidup benar, cara hidup merencanakan. Contoh ini ya, dalam planning, strategic planning. Ada strategic thinking, ada strategic planning. Bagaimana membuat planning yang benar-benar rapi, mengantisipasi semuanya. Kalau kita bikin planning event, proposal apapun, kita biasanya bikin perencanaan ada berapa plan? Plan A, B, berapa plan? Mungkin 3 ya. Plan A, plan B, plan C. Kalau Nabi Muhammad bikin plan itu sampai 5 lapis. Dalam hijrah Nabi Muhammad, hijrah ini, kebayang hijrah itu dari mana ke mana? Maka ke Madinah. Apakah langsung Bu, orang kan Abu Bakar kan? Bu, kita hijrah, ayo belakang gitu kan. Mau hijrah enggak gitu. Nabi Muhammad memasang strategi. Keluar di waktu yang paling tidak terduga. Ketika keluar, ini Madinah. Bayangin aja petanya. Ini Mekah, Madinah itu di atas. Mekah, Madinah. Kalau petanya itu. Ke kiri sedikit, itu ke sini ke Mesir. Ke kanan sedikit ini India, terus bawah ini ya, ini Malendah sini bawah. Ini petanya ya. Nabi Muhammad harusnya ke utara. Harusnya ke utara, tapi Nabi Muhammad bikin strategi. Kalau ke utara mah ketahuan gampang, terlalu linear cara berpikirnya. Nabi Muhammad dibanding ke utara, ke selatan, muter jalannya. Ketika muter, kalau sekarang berangkat pasti ketahuan. Kita ngumpet dulu di Gua Thawr. Gua Thawr itu kira-kira 10 kilometeran dari kota Mekah, memanjangnya 1 jam, dan tinggal di gua itu 3 hari 3 malam. Agak nggak ketahuan. Bikin strategi planning tuh. Kalau kita mau hijrah, tinggal berangkat aja bikin pengumuman hashtag mau hijrah nih instastory itu. Ketahuan orang-orang kafir. Lalu Nabi Muhammad ketika berangkat ke Gua Thawr, dari rumah Abu Bakar sampai ke Gua Thawr di padang pasir, apa yang akan kelihatan berarti? Akan menyisakan apa? Jejak kan? Kan pasir kan jejak. Jejaknya ini harus dihapus. Nabi Muhammad mengirimkan tim sebelum jejaknya. Tim selama 3 hari 3 malam di Gua Thawr itu, gimana kalau lapar atau apa? Perlu ada tim logistik yang memberikan logistik. Itu putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, sedang hamil tua 7 bulan, berjalan 10 km, manjat 1 jam, lagi hamil tua memberikan makanan untuk ayahnya dan sang Nabi. Itu strategi. Nanti informasinya, timing kapan keluarnya, bagaimana kondisi, itu kan belum ada Google Earth, bukan ada WC, belum ada WC, harus ada informasi dari intelijen. Diundanglah 1 tim tambahan, anaknya Abu Bakar juga sebagai intelijen. Nanti kalau bolak-balik ke Gua Thawr 3 hari, ada jejak Nabi, jejak Abu Bakar, jejak putrinya, dan jejak putranya Abu Bakar. Ada 4 jejak. Ini perlu dihapus. Disuruhlah ada tim lain penggembala membawa domba-domba dan kambing-kambing menyusuri jejak mereka itu sehingga jejaknya hilang. Sehingga perjalanan hijrah Nabi Muhammad itu perfect, rapi, nggak ketahuan. Nanti detik terakhir baru ketahuan juga atas izin Allah, tapi Allah selamatkan. Kalau kita mempelajari 1 poin aja soal hijrah, wah itu akan ada kaidah strategi dalam bisnis. Ini bisnis nih, kita akan membidik 1 perumahan ini nih, bagaimana 1000 rumahnya itu ke kita semua.
Ininya, alternatif plan B-nya apa? Plan C-nya aja. 10 plan. Kalau gagal 9 masih ada yang ke 10. Gitu caranya. Terapkan cara berpikir, strategi thinking ini dari berbagai situasi. Jadi selalu ada plan-plan. Ini gagal, ada yang lain. Tapi ingat para pemuda, jangan terapkan untuk ngelamar, jangan ya. Ngelamar 20 orang, kalau 19 gagal ada satu lagi. Itu nggak bisa dipakai. Maksud saya adalah ketika kita berjuang dalam profesionalisme, dalam bisnis, nggak usah repot-repot. Pelajaran agung dari sang Nabi itu banyak sekali pelajarannya. Asalkan kita mau membukanya, asalkan kita mau mempelajarinya. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya Nabi, guru, ustadz, suami, ayah, sahabat. Beliau juga seorang manajer, seorang leader yang hartanya, pengusaha yang hartanya itu mas kawinnya. Anda tahu mas kawin Nabi Muhammad 20 unta merah, satu unta merah kira-kira 50 juta, 1 miliar plus emas kalau dihitung 200 jutaan, kalau jumlah mas kawinnya saja kira-kira 1,2 sampai 1,5 miliar. Itu mas kawinnya aja, belum tumpang fotografi prewedding dulu. Itu mas kawin Nabi Muhammad SAW. Pengusaha kaya, kalau Anda ingin tahu cara bisnis dari sang Nabi. Pemimpin yang memimpin 144.000 jamaah umroh dan haji. Itu umat Islam yang berkembang selama 23 tahun berdakwah, pemimpin besar. Seorang pemimpin perang yang kalau dalam perang paling depan, fisiknya kuat, tubuhnya kekar, dadanya bidang dan perutnya seperti daun-daun yang bergelombang, kata istrinya itu. Six pack, bukan single pack. Ibaratnya itu perut Nabi Muhammad seperti roti sobek, bukan roti O. Kawan-kawan semua, itu adalah ya. Jangan merasa gitu, santai aja. Nanti insya Allah puasa. Saatnya puasa itu recovery insya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, ini hanya pengantar ya. Ada diskusinya? Nah ini pengantar, hanya ingin prolog untuk kita kembangkan lagi. Dan saya menganggap ini bukan forum yang terlalu tegang ya. Santai saja, forum sahabat, forum liburan. Sambil ngobrol-ngobrol tentang sang Nabi itu aja. Kalau ingin serius nanti suatu hari ada. Saya juga membuka program kalau ada yang ingin ikutan. Saya membuka program di bulan Ramadan, program mengkaji biografi sang Nabi selama 10 sesi setiap pada subuh, cuma 10 kali. Nanti mulainya tanggal 3 Ramadan kalau nggak salah. Silakan Anda lihat di muda.id _, sirah itu artinya sejarah Nabi, bukan kepala ya. Kalau itu sirah bahasa Sunda. Terima kasih kawan-kawan. Mangga kalau mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin akan ada sesi tanya jawab atau diskusi dari rekan-rekan sekalian. Ada yang ingin ditanyakan kepada Kang El ya? Boleh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa poin sih sebenarnya yang mau ditanyakan, tapi yang pertama, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nender, saya staf dari Bapak Ilham juga. Untuk yang pengen ditanyakannya, sebenarnya ini salah satu masalah yang mungkin sering terjadi juga di anak-anak muda yang sekarang memasuki usia 20-an atau lebih gimana. Masalah tentang insecure dalam karir gitu. Insecure dalam karir. Pengen nanya aja sih gimana caranya kita mengatasi insecure dalam karir, kayak ini tuh bener nggak ya jalur yang saya tempuh sekarang itu tepat nggak ya dengan diri saya gitu. Nah pengen ini aja sih tipsnya untuk mengatasi insecure itu gimana gitu, dan kalau mungkin ada kisah-kisah dari Nabi yang mungkin sesuai, pengen diceritain gitu. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Tete. Langsung jawab ya. Tentang insecure, bagaimana kalau misalnya kita nggak yakin dengan pilihan karir kita. Sebetulnya agak panjang ya. Saya menjelaskan itu dalam 3 sesi 6 jam. 1, masalah tentang visi masa depan 2 jam. Lalu bagaimana menyusun kurikulum pribadi 2 jam, dan bagaimana membuat life planning 2 jam. Siap? Yang lain silakan nyampaikan dulu. Sampai konsultasi. Nah, Dedek, singkatnya gini. Tiap orang itu diilhami oleh bakat, dikasih bakat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakat itu penting. Lalu kita itu punya minat. Terus juga ada situasi lingkungan, keluarga, tetangga kita, kondisi bangsa yang menuntut kita untuk mengerjakan apa.
variabelnya banyak. Tapi poinnya, setiap pemuda khususnya di usia-usia remaja, belasan, 17, 18, apalagi sudah masuk 20 sampai 25, harus segera menentukan satu pilihan hidup di masa depan, sampai usia 60 tahun, 70 tahun, dan jangan diubah. Jangan diubah. Jadi harus benar-benar mengenal diri sendiri. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar dalam bidang psikologi, dalam bidang akidah tauhid, dia mengatakan di antara ilmu-ilmu di dunia ini ada dua ilmu yang paling penting, paling vital. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatun nafs, mengenal jiwa, mengenal diri sendiri. Ini dua ilmu yang paling penting. Dengan mengenal Allah, kita akan tahu siapa diri kita. Dengan mengenal diri, kita akan tahu siapa Tuhan kita. Dua-duanya nyambung. Nah, kita ketika belajar Islam bukan hanya mengenal Allah, kenal diri sendiri. Saya kebetulan punya kesempatan untuk belajar di Paris. Belajar nama kampusnya, kalau ada yang bisa ngulangi saya kasih hadiahnya. Institut Européen des Sciences Humaines de Paris. Pokoknya begitu ada Paris itu pasti Prancis. Dan saya juga kebetulan waktu saya tinggal di Kota Baru, tapi dulu saya tinggal di daerah Prancis juga, Soreang namanya. Daerah Soreang. Nah di sana saya dapat kesempatan mengkaji filsafat tentang manusia, tentang jiwa. Itu dahsyat. Kajian-kajian orang Barat tentang jiwa manusia itu detail sekali. Karakter, temperamen, tentang naluri, nafsu, tentang pikiran bawah sadar, memori, itu dahsyat sekali. Perlu kita ketahui. Dan untungnya guys sekarang, tools, sarana untuk mengenal diri itu sudah banyak sekali. Dan sayangnya kadang ironanya banyak dikembangkan oleh orang-orang non-muslim. Psikolog-psikolog banyak non muslim. Psikolog-psikolog itu banyak orang-orang yang di Indonesia itu Nasrani, psikolog itu. Padahal ini adalah materi penting dalam Islam. Tapi itu nggak masalah ya, masalah belajar dari siapapun bisa. Maksud saya teteh mulai mengenal diri sendiri. Apa sih yang paling saya inginkan dalam hidup itu? Kenali itu. Ketika teteh sudah bisa menjawabnya dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun lah maksimal, sampai tahun depan saya sudah bisa menentukan masa depan saya usia 50 tahun, 60 tahun akan berkontribusi di bidang ini. Itu namanya goal, life goal. Kalau dalam bahasa Elite Circle, saya punya gerakan namanya Elite Circle. Anak-anak muda yang saya training sekarang sudah 1.100 orang sejak 2 tahun yang lalu. Itu trainingnya dulu di cafe, sekarang online. Saya ajarkan untuk menciptakan RKU, rencana kontribusi unggulan. Ini ada yang pernah ikut nggak? Nggak ada ya kayaknya. Tapi banyak kawan-kawan kita yang ikut Elite Circle di daerah Jatinangor juga. Orang muda belum menciptakan RKU. Satu, rencana kontribusi unggulan yang paling gede, nggak usah diubah lagi. Ketika Anda sudah memiliki big life goal, ultimate life goal, lalu di breakdown lagi sampai sekarang. Untuk mencapai cita-cita ini, apa saja skill, karir, bahasa asing, ilmu yang saya butuhkan? Apa saja kemampuan akhlak, kemampuan bisnis, komunikasi yang saya perlukan untuk karir saya? Apa saja kualifikasi fisik? Kan beda-beda. Ingin menjadi jenderal, kemampuan fisiknya beda. Ingin dengan menjadi seorang koki, dengan menjadi seorang dokter. Dia seorang dokter kan berdarah darah sendiri, udah muntah kan mungkin. Kemampuan fisiknya harus dilatih, itu kemampuan mentalnya. Kalau Anda sudah punya tujuan akhir, Anda akan tahu apa bahan-bahannya. Ingin bikin tujuan akhirnya bikin hotel, beda dengan bikin masjid, beda dengan bikin apartemen, ya kan? Bahan-bahannya beda. Nah, kadang-kadang apa yang bikin Anda bingung atau apa yang bikin pemuda itu bingung karena tujuan akhirnya blur. Ya saya itu senang belajar, saya itu suka baca, saya itu kuliah semangat, tapi bingung mau yang mana ya, karena nggak ada tujuan akhir. Kan saya tanya misalnya, Anda ke terminal ada beberapa bus. Satu, busnya ini bagus, eksklusif, ber-AC, murah. Bus yang kedua ini biasa-biasa aja, harganya sedang-sedang aja. Bus yang ketiga udah jelek, tidak ber-AC, banyak yang merokok, banyak pedagang asongan, dan banyak dangdut TikTok, dan juga mahal. Bus yang mana yang dipilih? 1, 2, atau 3? Yang mana? Bentar, 1, kan? Bus 1, teteh, ada yang bus mana? Bus sana, ayo. Anda datang ke terminal, kita terminal bus. Ada 3 bus itu. Bus 1, 2, 3 yang pilih. Yang dipilih ada lihat tujuannya, bus yang sesuai dengan tujuan kita. Bus yang sesuai dengan tujuan kita. Kalau yang satu itu beda tujuan, yang akan kita ambil. Tapi kalau tujuan kita harus menggunakan bus yang jelek, berbau, mahal, tapi hanya satu-satunya, kita ambil bus itu. Nah, kalau orang udah punya tujuan hidup, mau karirnya berat, sulit, berat, lalu juga belajarnya itu lama, kita jalani karena itu tujuan kita.
Nah, yang bikin orang insecure, gampang down, malas karena tujuannya nggak jelas. Kalau tujuan jelas, anak akan mengejarnya terus. Baru yang terakhir, setelah memiliki target, saya harus mempelajari apa saja, lalu bikin life planning. Life planning itu bukan setahun, bukan bulan Desember bikin rencana resolusi 2022, bikin pengen diet, rencana tahun kemarin yang belum terlaksana, hasil dari PR tahun sebelumnya, hasil rangkuman data 2018. Tapi bikin life planning itu, life planning dari 2021 sampai 2050 itu sangat mungkin sekali. Saya secara pribadi, saya membuat life planning. Apa yang saya kerjakan 2020, 2021 adalah planning yang saya buat tahun 2007, 2004, belasan tahun yang lalu. Dan itu sangat mungkin. Jadi ada life planning yang general, ada life planning yang detail. Yang detail itu tahun depan, tapi yang general itu udah tahu. Tahun 35, tahun 40, tahun 2050 mau ngapain. Walaupun belum tentu ada usianya, tapi kita sudah punya niat amal soleh. Nah itu kawan-kawan, untuk membuat kita yakin dengan diri sendiri harus punya life planning. Dan itu memang ini singkat aja ya, harus didengarkan sama 6 jam. Jangan ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kak mau tanya, mungkin saya ada 2 pertanyaan ya. Kalau pertanyaan yang pertama itu, jadi ketika kita dalam melakukan pekerjaan, terkadang kita merasakan capek, jenuh. Nah, tips atau cara agar kita bisa terlepas dari rasa jenuh, penat, capek, sehingga loyalitas serta profesionalisme kerja kita terhadap pekerjaan itu tidak menurun gitu. Karena ketika kita ngerasa sudah mulai lelah, capek, terkadang mengakibatkan loyalitas sama profesionalisme kerja kita itu menjadi turun. Nah, ada tidak tips untuk kita untuk menjaga profesionalisme kerja kita serta loyalitas kerja kita terhadap suatu perusahaan meskipun dalam keadaan yang merasa jenuh serta capek? Terus untuk yang kedua, kan tadi dibahas juga ya, disinggung masalah ketika kita ingin membangun bisnis. Nah, bagaimana agar kita tidak maksudnya bagaimana kita bisa mempercayai orang lain untuk bekerja sama dengan kita dalam sebuah tim? Karena terkadang kita takut orang lain tersebut tidak bisa melakukan apa yang kita mau seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mempercayai pekerjaan tersebut kepada orang lain sehingga bisnis yang akan kita bangun atau yang akan kita rintis itu bisa berjalan bersama-sama gitu. Ya, terima kasih Mas Zoom. Yang pertama, bagaimana menghindari kejenuhan di dunia kerja? Ada cara yang praktis banget. Jalan-jalan ke Paris menyaksikan Pak Ilham. Itu udah jelas. Kurang fresh. Tapi cicilan dibayar 20 bulan itu. Cara mengatasi kejenuhan, ada sahabat yang nanya, Rasulullah, saya juga ibadah itu semangat tapi kadang-kadang capek juga. Kata Rasulullah apa? Ya, sa'atan fasa'atan. Maksudnya apa? Perlahan-lahan jangan terus-terusan. Ada sahabat Nabi yang bilang gini, ada 3 orang. 3 orang ini ketika mendengar akhlak Rasul, ibadah Rasul, akhirnya mereka itu terbakar semangatnya. 3 orang ini bilang, yang pertama, saya akan sholat terus, aku mulai akan sholat terus tiap malam dan saya nggak akan tidur. Yang kedua bilang, saya akan puasa terus tiap hari itu, puasa terus, nggak akan ada berhentinya. Coba Senin Kamis cuma 2 kali, Daud sehari puasa sehari enggak, saya akan puasa terus, lebih banyak lagi. Yang ketiga, wah ini perempuan ini kadang-kadang menyita waktu di rumah, saya akan menikah, membujang terus. Ini yang paling ngaco yang ketiga ini. 3 orang ini. Informasi ini didengar oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, man qala kada wa kada, siapa yang mengatakan ini dan itu, katanya. Kata Rasulullah, saya ini anak khairukum, saya ini orang yang terbaik di antara kalian. Tapi saya sholat dan saya tidur. Nyenyak Rasulullah tidurnya. Saya juga puasa dan saya juga makan enak. Dan saya juga menikahi perempuan, kata Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dari agama, dari golonganku, kata Nabi. Itu perintah Nabi agar sahabat balance hidupnya. Nah, untuk membangun keseimbangan ini ada banyak caranya. Tergantung tiap orang apa yang paling inspirasi. Yang pertama, siapkanlah stok self inspiration, inspirasi pribadi. Bentuknya banyak. Kalau bagi Nabi inspirasi itu adalah salat. Ju'ilat qurratu 'aini bis salat. Dijadikan ketentraman hatiku itu dengan salat.
Jadi ketika sholat hati tentram, dan itu ngaruh efek. Kalau Anda sholat wudu, bukan sholat wajib, sholat sunat ya. Kalau sholat wajib itu udah pasti. Karena sholat sunat itu akan bikin refreshing. Nggak bisa sholat nggak ngaruh kan kalau sholat karena belum khusyuk, oke, nggak apa-apa. Sholat dijalankan tapi tambah yang lain. Baca Al-Quran, zikir, ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu pasti. Ketika Anda udah ingat Allah, udah sholat, tiba-tiba flying, tiba-tiba langsung energiknya, pasti tenang setelah mengingat Allah. Kalau nggak cukup juga tambah yang lain. Salah satu kalau bagi saya yang menginspirasi itu adalah bacaan-bacaan sastra atau bacaan cerita. Kenapa? Karena manusia itu suka dengan cerita. Ya Anda senang diceramain atau diceritain lebih mana? Cerita kan? Nyantai cerita itu. Kalau Anda memiliki stok novel, biografi, tokoh besar itu bagus. Termasuk TV, termasuk film. Jadi film-film biografi, film sejarah itu akan membuat kita terinspirasi. Dulu orang hebat, dulu orang itu energik, dulu orang itu beriman, dulu orang itu antusias. Saya ingin mengikutinya. Jadi film-film berbobot, film biografi, film yang inspirasi itu positif. Tapi kalau ikatan cinta nggak termasuk ya. Nggak termasuk. Nah, yang lain misalnya itu kan masih statis ya, ngaji, sholat, nonton itu masih statis. Yang dinamis keluar itu ada sendiri, ada dengan orang lain. Sendiri dulu. Nah, ketika sendiri jalan-jalan, cari suasana baru. Mau di kafe, kalau ke mall jangan deh, nyari saya ke mall, makin stres gitu kan. Lagi kerjaan susah itu kan, belum ada bonus, ke mall tas ada yang terbaru lagi, wow makin bingung. Pokoknya pantangannya ketika nyari inspirasi ke mall dengan kepoin all shop, berat gitu kan. Nah jadi kawan-kawan semua, cari inspirasi baru di tempat yang baru. Makanya salah satu cara kita spending uang itu yang produktif adalah jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri atau daerah irba. Dengan syarat kita ada pembelajaran, bukan hanya belanja. Itu bermanfaat sekali. Kata Allah, apa dikatakan? Qul siru fil ardi, berjalan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lalu analisalah bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan agama. Ketika kita belajar, ketika kita pergi ke luar negeri, ke luar kota, ke daerah lain, ke Cirebon, lihat keratonnya, ke tempat lain, lihat alamnya, lihat gunungnya, lihat pemandangannya, lihat lautnya, itu kan memberi inspirasi, segar. Liburan itu penting. Tapi menurut saya, jangan ikuti pola-pola liburan yang general. Sekarang pola liburan general, Anda ke atas, penuh macet kemana-mana kan. Tadi saya lama juga tuh, kan semua liburan. Jangan ikut pola liburan umum. Kita ingin liburan kapanpun yang kita mau. Kan liburan harus berhari-hari. Anda pulang maghrib, pokoknya dari malam sampai tengah malam, liburan ke sendiri aja kemana. Tapi jangan kedugem. Itu makin parah. Jadi liburan dari tempat inspirasi yang benar-benar refreshing itu diperlukan bagi jiwa. Itu kalau sendirian. Kalau dengan orang lain, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan anak-anak misalnya, atau dengan sahabat, nah carilah situasi baru, mengerjakan sesuatu bersama. Mau futsal, mau olahraga. Kalau saya pribadi biasanya dengan teman itu bikin sebuah event. Itu refreshing bagi saya. Atau misalnya ngobrol ke kafe, itu lakukan aja. Jadi jangan terus aja kalau kita sudah fokus dengan satu urusan, ngajarin itu terus, nanti akan ada peaknya. Dan peak itu ya, dalam peak itu 3 hari 4 hari itu kalau all out orang itu jenuh. Makanya jangan ngandelin, menurut saya jangan mengandalkan liburan itu hari Sabtu Minggu. Walaupun jam kerja kita kan dalam standar ya Bang ya, Sabtu standar sampai Jumat. Liburan gak usah nunggu liburan, hari-hari Rabu liburannya malam-malam, sore-sore. Ya Sabtu Minggu kita kerjain kerjaan yang belum selesai hari Rabu misalnya. Dibuat timing seperti itu. Nah, kalau Anda memiliki berbagai tips untuk itu, Anda bisa men-switch-nya. Lagi bosan yang ini, cari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua soal apa tadi? Mempercayai orang lain. Ada 4 tipe tim karyawan. Ada orang yang disebutnya itu supportive, ada supporting, ada educating, ada delegating, dan ada coaching. Pertama supporting. Kalau ada tim, dia ini semangat, dia itu antusias orangnya itu. Saya siap mengerjakannya Pak, tapi nggak ngerti. Tapi dia nggak ngerti. Maka yang perlu dilakukan adalah di teaching, diajari. Nggak usah diceramahi. Karena kalau salah treatment orang itu akan mental. Orang semangat diceramahi terus. Ini penting bagi perusahaan buat karya kamu. Udah tahu, saya tuh siap semangat, tapi saya nggak tahu caranya. Nah orang yang kayak gini perlu dikasih edukasi, di training. Anda sebagai leader atau Kang Ilham sebagai leader harus kasih tahu ini loh mekanismenya, tahapan-tahapan yang di berkasnya, informatif. Kalau orang yang semangat tapi nggak ngerti. Ada kategori kedua, itu tadi di teaching. Yang kedua itu supporting.
Ada orang yang ngerti, tahu, tapi nggak semangat. Nah, orang nggak semangat kenapa? Ada masalah keluarga, stres, lagi ditikung, misalnya. Lalu juga karena misalnya kurang gajinya kurang, dia suka dengan bonus, dia butuh libur. Orang yang membuat down semangat itu banyak. Tapi dia pintar ngerti. Nah, tim seperti ini perlu kita support, kasih motivasi, arahan, ceramah, nasihat di NKD. Dua tipe yang berbeda ya. Yang ketiga, ada orang, nah ini agak repot nih. Udah nggak semangat, nggak ngerti lagi. Capek ya kayak gini. Nah, orang kayak gini tapi penting juga. Kan kita kan ingin mencetak leader. Kalau ingin mencetak leader yang datang itu leader hebat semua, itu bukan mencetak leader. Tapi kita mencetak leader orang-orang yang nggak bisa. Ada orang yang kayak gini, harus sabar. Nah, orang seperti ini harus di-coaching. Di-coaching itu didampingi, dimotivasi, diajari juga. Memang capek. Tapi Nabi Muhammad ada sahabat-sahabat yang 4 kategori ini. Ada sahabat-sahabat yang udah nggak ngerti, nggak semangat lagi. Dimotivasi itu, diajari terus. Harus sabar memimpin. Tenang aja, pahala ada di situ. Sekalinya diajari di masa depan, dia sukses, dia pemimpin, pahala dia, seumur hidup dia beramal buat kita sebagai leader. Dia akan pernah hilang. Nah, ada yang keempat, agak sulit yang keempat itu. Sulit soal mental. Dia ngerti dan juga dia termotivasi, semangat dan juga ngerti. Orang kayak gini dikasih semangat, dia malah bosan. Udah tahu saya udah mau ngerjain kok. Dikasih tahu, saya lebih tahu kok. Orang kayak gini perlu dikasih kepercayaan, delegating. Jadi kalau kita punya tim yang udah pinter, ngerti, hebat, dan juga dia semangat, antusias, kita perlu berani memberikan kepercayaan. Karena pada akhirnya harus didelegasikan, delegating. Bagaimana mengukur kepercayaan? Banyak polanya, tools untuk membangun trust itu. Tapi salah satunya, kalau kata Umar bin Khattab, kejujuran seseorang itu akan dilihat dalam indikatornya 3 hal. Pertama, Anda nginep di rumahnya 3 hari minimal. Akan tahu tuh. Kenapa ketawa teh katanya? Pernah ketahuan saya katanya. Di rumahnya kan nggak bisa ini kan, nggak bisa memasukkan diri. Kalau ketahuan aslinya itu ngorok atau nggak ngorok gitu kan, atau misalnya malas, disiplin atau antusias atau suka baca atau enggak. Pernah ada di rumahnya. Yang kedua, ketika berinteraksi uang, kelihatan tuh aslinya orang itu kan, pelit atau nggak pelit, jujur atau rese atau nggak rese, penuh kecurigaan atau enggak, atau orangnya profesional atau enggak, friendly atau enggak, ketawa kalau interaksi dengan uang. Tapi uangnya bukan ecek-ecek, 20.000 pinjam itu mengaruh. 10 juta, 20 juta, semiliar itu udah ketahuan karakter orang aslinya. Karakter kepercayaan orang punya uang, nganggur, kita nguji aja pinjam, dia respon aja lihat. Boleh, tapi agak repot sekarang. Kayak gitu kan. Ada orang yang udah nggak mau langsung, udah menjauh. Interaksi uang itu akan ketahuan karakter orang. Yang ketiga, atau kalau interaksi uang diuji. Coba ini dikasih tugas soal finansial, padahal kita mengaudit di belakang. Dia jujur atau enggak? Sebelum dikasih tugasnya gede. Yang ketiga, ketika dalam perjalanan. Makanya momen kayak gini, langsung udah dikasih tahu kayak gini, kayaknya jaga sikap semua di sampai malam nih, menjahit semua. Dia ketahuan sebagai orang yang baik. Tapi nggak ada orang yang bisa menahan diri dalam perjalanan, apalagi kalau perjalanan jauh di waktu yang lama. Orang di lingkungan sendiri, di kota sendiri, di dekat orang-orang yang dikenal itu jaim, jaga sikap. Tapi ketika di luar, di alam, kelihatan aslinya. Ekspresif, sumringah, humoris, atau galau, atau cengos, ya kan? Ini cengos pisan itu. Atau misalnya, cengos pisan berjalan gitu kan? Nah, ketahuan. Setiap tikungan itu kan berhenti, itu kan ngopi lah. Itu tukang dahan ya kan? Ketahuan. Dalam perjalanan, Anda uji. Kenapa? Nah kan, ketika dalam perjalanan akan ketahuan. Ini mentalnya cemeng atau kuat. Dalam perjalanan itu ada situasi yang genting. Dia siap dengan situasi krisis atau enggak? Solutif atau enggak? Dalam perjalanan, saya termasuk orang yang sering ke gunung. Di camping itu saya belajar banyak sekali. Dan saya berkali-kali kalau di camping di tim itu saya jadi ketuanya. Ketika di tim itu kelihatan ada orang-orang tim saya yang kadang capek, paling depan terus dia kuat, kagak. Sedangkan di belakang saya ada tim yang badannya mungkin bukan gemuk tapi tidak atletis. Itu ketinggalan di belakang dan itu susah, kasihan. Gimana coba mengontrolnya? Tunggu, ini cepat, ini harus dikontrol. Saat seperti itu kelihatan karakter orang. Ada yang egois paling depan, ada orang yang malas-malasan, ada orang yang sharing berat. Tubuh kan beda-beda. Ada tubuh seperti saya, ada yang kayak gimana. Sedangkan ransel itu harus di-sharing.
Ada orang enggak? Ada ini kasihan, saya ambil pemikul beban. Ada yang oh gitu ya silakan alhamdulillah. Nah orang nggak peduli itu nggak sensitif. Ketika sudah nyampe kelihatan aslinya. Nanti ketika di perusahaan ini kan profesional. Ketika camping ada di camping itu ada dokter, ada lawyer, ada pengusaha, ada dosen. Ketika camping nggak ada profesi. Yang kelihatan adalah jiwa asli manusia. Ketika makanan sudah dikit, gitu kelihatan para perutnya itu. Nasi itu saya duluan. Nasi yang udah kering itu berebut. Bagaimana ketika tenda bocor itu? Siapa itu di tenda saya aja, tempat saya. Ada enggak? Nggak tahu. Saya sempit. Biasa saya juga nggak mau kedinginan. Kelihatan karakter asli ketika perjalanan. Semakin genting, semakin serius sebuah perjalanan, semakin kelihatan karakter asli orang. Nah, caranya banyak. Itu salah satu cara yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Carilah uji itu. Makanya dalam perusahaan akan teteh. Bukan hanya kerja, karir, profesi di kantor. Jalan-jalan kayak gini penting. Seorang pemimpin, nah jangan salah, pakaian ini akan ngeliatin terus karakternya tiap kali diuji. Akan dilihat karakternya, itu akan berpengaruh pada assessment pas saat kerja. Ketika situasi nyantai seperti ini. Orang nggak ada yang bisa bertahan, menyembunyikan diri dalam waktu yang lama, dalam situasi yang sangat terbuka. Itu barangkali yang saya sampaikan dalam sesi singkat ini sebagai perkenalan. Dan selamat menempuh kayak hidupannya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga siap-siap kambing bakarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Untuk materi yang telah disampaikan oleh Kang El itu sangat bermanfaat untuk kami semua. Di sini juga kami semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang El. Mungkin untuk penutup boleh dari kami untuk meminta Kang El memimpin doa. Semoga dari kantor notaris kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan penuh keberkahan pada saat bulan suci Ramadan di tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'inda al-hisab wa najata 'anil nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mantul. Oke, siap. Resmi dulu ya, lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali diundang di acara ini, Forum Profesional Para Pemuda Muslim. Saya lihat acara seperti ini adalah acara yang santai tapi penuh dengan nilai-nilai Islam, penuh dengan nilai-nilai perjuangan, penuh dengan profesionalitas. Semangat yang saya rasakan pun dahsyat. Jadi ketika hadir ke tempat ini, saya merasakan masa depan profesionalisme, masa depan korporat yang bagus di tangan anak-anak muda muslim yang penuh dengan spirit Islam. Mudah-mudahan dalam forum seperti ini bisa meningkatkan spirit kerja yang berbasis pada Al-Quran, spirit kerja yang niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Saya yakin kalau anak-anak muda muslim melakukan agenda seperti ini bukan hanya produktif bagi perusahaan, tapi juga mendekatkan hubungan ukhuwah sesama mereka. Dan yang paling penting meningkatkan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kajiannya sudah selesai bersama Ustadz Elfandi. Alhamdulillah banyak ilmu yang bermanfaat untuk staf saya dan mudah-mudahan kedepannya makin bersemangat lagi untuk kerja kedepannya karena memang kita hidup harus perlu dengan keseimbangan ya. Ada spirit emosional dan spirit spiritual juga. Dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu bersama Ustadz Elfandi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.